Hai, pernah nggak sih pas lo mau memulai suatu pekerjaan atau lo punya suatu goals yang ingin lo capai, lo ngerasa kalau berat banget ingin melakukannya. Padahal hari ini kita tuh berjanji kayak kita akan mulai hari ini. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya besok aja deh. Pas besoknya lo bakal bilang lusa aja. Pas lusanya lagi lo malah bilang kayak awal bulan aja deh biar pas tanggalnya, atau enggak nunggu Senin aja deh biar pas harinya, gitu nggak sih? Sampai pada akhirnya goals itu tadi atau apa yang bakal lo lakuin itu malah nggak bakal lo kerjain, ya kan? Gue sendiri juga lagi ngerasa kayak gini nih sekarang. Dan gak jarang kita selalu saja menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya penting buat hidup kita. Bisa juga kita mengerjakan pekerjaan itu di akhir tenggang waktu yang dikasih gitu loh. Kayak mepet deadline, seperti tag video ini. Hal nih, itu perilaku tersebut gak baik kita lakukan kalau secara terus menerus. Akhirnya itu akan membuat hasil kerja lo jadi gak maksimal. Terus kira-kira apa sih penyebab dari hal ini? Penyebabnya yang pastinya harus itu beragam sih. Biasanya nih penyebab yang paling sering gue dengar itu adalah rasa malas. Ya, rasa malas. Intinya banyak banget orang-orang yang struggle dengan yang namanya rasa malas. Pertanyaannya, terus gimana dong supaya kita bisa melawan rasa malas dan menghilangkan kebiasaan untuk menunda-nunda? Nah, jangan khawatir, lo coba nonton video ini sampai habis karena di sini gue bakal membahas suatu prinsip untuk mengatasi dan melawan rasa malas. Mau ngomong tentang rasa malas, kita perlu banget nih belajar dari negara yang dimana kita tahu negara ini tuh anti banget nih sama yang namanya rasa malas. Coba lo tebak negara apa? Yes, negara Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang itu terkenal dengan etos kerjanya yang baik dan warganya yang disiplin. Pertanyaannya, kok bisa sih sebuah negara punya budaya yang kayak gitu? Ternyata dari kecil mereka tuh udah dilatih untuk punya prinsip tertentu. Dilatih ngapain? Nah, mereka itu dilatih untuk mengulangi beberapa rutinitas kecil yang positif setiap harinya. Dan rutinitas ini lama-kelamaan menjadi membudaya dan terus sampai mereka dewasa. Jadinya pas mereka udah gede nih, udah dewasa, orang-orang Jepang ini jadi pribadi yang disiplin dan gak males-malesan. Nah, konsep tentang rutinitas ini akhirnya diberi nama tertentu. Apa namanya? Nah, namanya adalah teknik Kaizen. Apa itu Kaizen? Dari segi bahasa, Kaizen itu diambil dari dua suku kata, yaitu Kai yang artinya berubah dan Zen yang artinya kebijaksanaan. Nah, dua kata ini menciptakan satu makna. Artinya adalah perubahan dalam hidup bisa dilakukan secara perlahan dan penuh dengan kebijaksanaan. Prinsip Kaizen ini juga dikenal dengan prinsip 1 menit. Contohnya gini, lo mau push up nih, ya lo coba aja dalam 1 menit dulu di hari pertama. Dan lo lakuin itu setiap hari di waktu yang sama. Itu kan tadi push up nih, let's say lo gak mau push up, lo mau main gitar, ya lo coba dulu aja latihan main gitar 1 menit doang dalam. Dengan prinsip gini, lo coba aja latihan main gitar hanya dengan 1 menit setiap harinya. Misalkan hari ini lo latihannya jam 7, ya besoknya lo coba aja jam 7 lagi. Karena prinsip ini tuh sederhana banget, nah lo bisa lakuin ke berbagai hal kegiatan lainnya. Misalnya membaca, menulis, kerjain tugas, dan hal apapun yang pengen lo lakuin. Tapi dengan catatan gini, lo harus ngelakuinnya tanpa distraksi apapun. Dan lo juga harus fokus. Menariknya, prinsip 1 menit ini dapat melatih lo jadi pribadi yang bertanggung jawab. Saat lo berhasil menjalankan prinsip 1 menit ini, lo akan bangga dan ngerasa berhasil nih ngejalanin suatu tugas. Dan perasaan ini, sense of progress ini, bakal bikin lo merasa ketagihan. Karena lo udah ngerasa bertanggung jawab atas satu hal tugas yang lo punya. Lo udah berhasil ngerjain tugas itu. Nah, kuncinya tuh ya tadi ya, adanya sense of progress dalam hidup lo. Dan itu bakal membuat lo merasa ketagihan. Karena bikin lagi 1 menit ini yang lo lakuin rutin nih setiap harinya, biasanya bakal nambah-nambah terus. Jadi lo bakal bener-bener ketagihan di hari setelahnya. Mungkin di hari pertama lo cukup dengan 1 menit. Misal main gitar atau apa gitu. Tapi di hari selanjutnya mungkin 1 menit itu bisa jadi nambah jadi 5 menit. Bahkan hingga di hari selanjutnya bisa nambah lagi jadi 20 menit. Dan selanjutnya mungkin bisa berjam-jam lo ngelakuin hal itu. Tapi ya kuncinya konsisten ya. Lo harus lakuinnya setiap hari.
Biar jadi apa? Biar jadi kebiasaan. Kilas prinsip ini tuh terlihat kayak mensimplifikasi banget dan terlihat kayak nggak konsisten gitu. Tapi gini, kalau usaha yang lo lakukan terlalu keras dan nggak rutin gitu, ini malah menghabiskan tenaga lo dan bakal ngebuat lo jadi lebih capek dan bakal membuat lo jadi males lagi, ya kan? Jadi prinsip ini tuh sesuai dengan definisinya ya tadi. Perubahan dalam hidup tuh bisa dilakukan secara perlahan dan bisa dilakukan dengan penuh kebijaksanaan.